Aduh. Kok suaranya? Itu tadi bukan suaramu kan? Gak ada yang di luar gitu loh. Saya. Bentar. Victoria Secret dipakai dulu. Oke. Wah, musiknya sudah berbeda ini nampaknya benar. Iya gak sih? Saya. Aduh. Enggak. Wih, kenapa cuy? Aduh. Waduh. Ya wis lah ya. Hai guys. Aduh. Cik, ayo keluar. Sorry ya. Aduh, enggak lihat jam tadi. Masih kebuka. Berantakan. Bentar. Bentar. Gada merah. Kenapa ya? Aman ya? Enggak, rambut oke ya? Aman. Ayo udah. Rapi gak? Kita kurang briefing tadi. Oh iya. Ngeliat jamnya ya, sorry ya. Pokoknya jebol dari luar. Iya, maaf. Oke, kayaknya sambut aja kali ya. 1, 2, 3. Selamat datang di seminar seks. Ulang. Sebenarnya ada pemuda. Tanggalnya perlu nggak? Oh nggak usah. 1, 2. Selamat datang di seminar remaja dan pemuda Sex in Life. To reality, yeah. Loh, kamu? Bukan kamu. Maksud kamu apa? Aku bisa jelas. Mati, woi. Bukan, Kayak kenal? kemarinnya Minggu lalu nggak sih? dari Tinder. Iya, tendir. Yang Oyo, Oh iya. skinny papap, ui itu 15 ronde. Kurang apa lagi? Kurang puas. Kak, Ini, kamu ngapain di sini? kenal di Kamu siapa dia? Kamu selingkuh? Oh, wah, Beb, aku bisa. enggak gini ya. Aku tuh udah rela-relain beli kondom. Rasa delima. Ya, makasih kesulitan aku ya. Ini tuh triputi loh, lihat sudah warna-warni. Iya, Beb, benar. Ya nanti aku coba deh. Bentar. Kamu sama kan udah KPLT. Bentar. Kaum pecinta lubang tai. Jadi kamu tadi kita ngapain di belakang? Kamu habis ngapain? Kamu siapanya? Banyak Pacarnya. Kamu siapa ya? Banyak saksi buat aku. Katanya kamu siapa? Gini kamu sekarang. Bentar, klarifikasi dulu kita kan FWB doang kan selama ini. Oh, berani FBB-an. Iya, FWB. Tapi kamu bilang Enggak. saya. Sorry, aku ada Bullshit. rasa ya. Tau gak? Aku sayang sama kamu sih. Bullshit. Mana ada? Loh, jangan dibuang-buang sayang. Ini berharga. Kamu udah gak jauh ke Kapadokia. Beli aku penthouse 10 miliar. Itu main. Iya. Udah. My dream. Oke, kita ini dilihat banyak orang. Tapi Bentar, kan aku udah klarifikasi FWB doang ya. Hop dulu deh. Bentar. Ini kita mau Berani mulai. ya, Ma? Iya, ini kita mau mulai. Ya, Sabar. Kamu bilang. Mau mulai seminar, guys. Kita Oh, iya. tobat dulu deh. Kita tobat dulu ya. Hai. cobatnya ngapain? Ya udah tobat dulu nggak sih? Tobat tuh ngapain? Yang ngapain tobat? Iya, kita harus Ya. apa biar tobat? Ya, kau bisa tobat kamu berantem aja sama dia. Emang boleh setobat itu? Emang kami tobatnya harus gimana sih? Ada punya ide. Ngapain kamu nanya mereka orang asalnya kita? Kita masalah emang lo Ya. kita lo Tadi sama dia ngapain? lo benar. Kamu sama dia ngapain? Tapi kita kan hubungan kayak gini nggak masalah nggak sih? Masalah tuh. Kalau Masalah. antara kita berduanya gitu loh. Ya. Aku masalah Kalau nih. dia kamu cinta, ternyata Oh gitu. Gitu. Oke. Daripada baiknya kita ngapain nih? ya udahlah kita ikut seminar aja.
Ya udah kita duduk ya kayaknya. Iya. Oh, enggak. Enggak dong. Kita di Aku sini. mau banyak tanya ini masalah kita ini. Iya, kita perlu klarifikasi tuh Betul. kayaknya. Iya bener banget, klarifikasi itu perlu. Dan kayaknya ini kayaknya konsultasi. Ya udah deh, daripada tanya mereka ini plek, nggak ngerti semua. Nggak Iya. tahu apa-apa gitu loh. Aduh. Oke. Ya ini itu ada wajah-wajah sok judgmental ngapain sih? Parah Ya banget kan? sih. Emang ada yang paling bener di sini. Iya, ya nggak sih? Gue paling benar. Gue. Gue. Enggak, aku yang salah, maaf. Aku tahu, aku tahu. Ya udah kita nggak Kita usah. panggil aja lah yang Iya, bener-beneran iya, lah. bener. Bener-beneran. Pakai kok ame-ame lagi nggak? Boleh. Oh enggak. Jangan. Kita langsung panggil aja ya sama ahlinya kayaknya. Iya, boleh. Daripada kita bingung-bingung lagi. Mari kita panggilkan pembicara kita pada malam hari ini. Kita panggilkan Ko Hendra. Boleh tepuk tangan semuanya ya. Waduh, selamat malam Ko Hendra. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Di Javu gitu ya? Di Javu udah pernah ketemu Iya, gitu ya tapi sebelumnya? di mana gitu? mic-nya Iya. mana, Mon? Oh iya. Oh iya. Dasar Kak. Mari silakan duduk. Duduk dulu kok. Ya. Di mana? Yang Di sini. yang Di sini boleh kok. Oh jangan. Kamu itu jangan. Jangan. Itu kita kan. Oh, iya. Itu kan kemarin Kok kita. nggak ada deh? Udah. Kalau nggak ini ada dia. deket-deket kan ambil dia juga. Aduh. Mari. Selamat Bapak malam. ada juga. Bentar, jangan berantem lagi dulu. Ini pembicara udah di depan deh. Ini sungkan sama yang lain juga. Tobat. Coba. Tobat. Iya, Lu tobat. tobat. Lu juga. Udah. Ya, selamat malam Bu Indra. Ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, sehat. Masih kuat kan? Iya. Masih. Sesi terakhir kok. Siap. Agak shock kayaknya. Iya. Gak apa-apa. Maaf banget. Iya. Oke. Untung cuma 2 sesi ya ini. Besok lagi gak apa-apa kok. Enggak sih. Ya, jadi teman-teman ini adalah Ko Hendra, boleh kenalan dulu kok sama Iya. teman-teman asalnya, Oke. nama lengkap, terus di sini mau datang sebagai apa? Oke, salam kenal teman-teman semua. Selamat malam dan selamat sore buat kita semua. Nama saya Hendra, nama lengkapnya Lim Hendra. Biasa dipanggilnya Aweng karena di kampus waktu saya kuliah di STT saat dulu di Malang, yang namanya Hendra cukup banyak gitu. Jadi saya ditanya nama panggilannya apa, kebetulan di rumah kampung halaman saya, kakek saya memanggil saya Aweng gitu ya. Jadi untuk bedakan dengan Hendra-Hendra yang lain, saya dipanggilnya Aweng, teman-teman juga boleh panggil saya Aweng juga. Kemudian saat ini saya melayani di STT saat di Malang sebagai konselor dan juga pengajar di sana. Kira-kira seperti itu perkenalan ini. Nah, langsung masuk aja ya, Bo. Ini kan kebetulan Silakan. bermasalah semua nih. Iya. Betul Kita sekali. mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dari seminar kita pada malam hari ini. Waduh. Monggo. Oh, aku. sebelumnya maaf. Oh, Saya iya. mau jelasin Iya. dulu. Maaf ya, bentar. Iya. Oh iya. Jadi di sini guys, Anda ya. Oh iya. Iya maaf. Ya kamu. Jadi sambil kita nanti mendengarkan seminar dari Ko Hendra, teman-teman kalau ada pertanyaan terkait sex in life from fantasy to reality, boleh langsung ditanyakan aja. Nanti kita akan bantu juga tanyakan ke Ko Hendra biar bisa dijawab bareng. Gitu ya teman-teman. Ini adalah QR code untuk menuju ke pertanyaan, mengajukan pertanyaan ke Ko Hendra nanti. Gitu. Oke, maaf aku lanjut. Oke. Iya. Gitu ya guys. Jadi ini langsung scan aja dulu udah ya. Terus nanti pertanyaannya disimpan dulu, diketik dulu kan. Gitu. Oke. Oke. Ini nanti anonimus kan ya? Anonimus, ya santai aja. Tapi kalau mau, ya kalau Mas mau tulis nama nggak apa-apa, kasih nama Anu Geril gitu juga nggak apa-apa. Oji dong. Enggak sih, Sifania sih. Enggak. Jadi lah jangan lupa. Oke. Jadi gini kok pertanyaan Ya. pertama. Wih, Ya, enteng. pertanyaan. Masalah dulu aja mungkin Bu. Ya kita kan bermasalah semua. Iya. Aduh, Iya. bingung nih kayak pertanyaannya problematik semua gitu loh. Iya. Gampang aja ya, guys. Kita nggak ada two face ya, langsung aja. Iya. Mungkin kita tanya ke penonton juga kali ya. Kita interaksi bareng-bareng di sini. Kalau kita di sini punya
alasan gitu loh, kenapa seseorang itu melakukan hubungan intim sebelum menikah. Apakah itu karena psikologis atau karena sama-sama concern, karena sama-sama merasa oh iya aku cinta sama dia, jadi aku ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan pandangan mungkin dari MC dulu ya, pandangannya kita gimana gitu? Ya itu sudah menjadi fenomena di lingkungan Iya. kita sekarang ya, Betul. sangat menormalisasi seks before marriage. Premarital Jadi sex. menurut dari pandangan Alkitab dan kan sangat bertentangan sama psikologis juga ya Ko Hendra gitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan, saya mau mengajak kita buka satu bagian Alkitab terlebih dahulu yuk. Baik. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua, teman-teman bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8, demikian firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Nah, sebelum saya menguraikan lebih jauh dari ayat Alkitab yang kita baca, dan saya nanti menjelaskan kepada teman-teman semua, saya mau mengajak kita berdoa sekali lagi deh ya, karena kita tadi lihat drama yang 17 tahun ke atas, saya kira kita butuh pertolongan Roh Kudus menolong kita bisa konsentrasi ya. Oke, mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, kami mohon pertolongan-Mu buat kami. Waktu kami baca firman-Mu, kami rindu mendapatkan pencerahan yang benar dari pertolongan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus. Tolonglah kami. Mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi hamba dan teman-teman yang mendampingi sebagai moderator dan host, supaya kami juga diurapi, ditolong oleh Tuhan, sehingga kami juga bisa menyampaikan, kami bisa menguraikan kebenaran firman Tuhan ini juga dengan baik. Sekali lagi, tolong kami semua bukan hanya bisa memahami, tapi kami juga bisa lakukan dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya jawab ya. Tadi sex before marriage itu adalah satu fenomena yang banyak terjadi teman-teman. Karena saya melayani sebagai konselor juga, saya mencoba menyampaikan sudut pandang dari misalnya klien yang saya pernah layani yang juga bergumul dengan hal ini, dan dia menceritakan apa yang membuat dia misalnya susah atau bergumul untuk nunggu sampai nikah baru bisa melakukan hubungan seksual itu atau hubungan suami istri itu. Beberapa jawaban teman-teman atau beberapa hal yang melatar belakangi kenapa ya nggak menunggu sampai menikah. Nomor satu, karena ada orang-orang yang takut menikah. Jadi ada orang-orang yang nggak siap masuk ke dalam pernikahan. Ada orang-orang tuh yang karena begini, saya melihat pernikahan orang tua saya kacau balau. Saya menyaksikan dari kecil orang tua saya bertengkar terus, dan pertengkarannya mengerikan. Saya kok nggak melihat ada keindahan di dalam rumah tangga atau pernikahan itu, sehingga saya nggak siap kalau saya menikah nanti apakah pernikahan saya bisa bahagia. Nah, tapi kita makhluk sosial sekaligus juga makhluk seksual. Kita punya kebutuhan seksual juga, sehingga ada dorongan seksual yang perlu dipuaskan tapi takut untuk menikah. Sedangkan firman Tuhan berkata itu boleh dilakukan kalau kita sudah menikah. Akhirnya melabrak aturan yang Tuhan kasih, jadi melakukan seks before marriage itu. Nah, alasan yang kedua, ada yang memang nggak bisa mengendalikan diri. Jadi ada orang yang nafsunya begitu kuat. Tadi kita sudah baca firman Tuhan berkata jangan ikuti hawa nafsu, tapi turuti kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup kudus, menjauhi percabulan. Jangan seperti menuruti hawa nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ada orang yang nggak bisa mengendalikan diri, dia begitu kepengen
udah dia hajar juga, dia tarak juga, udah nggak ingat lagi dah, udah dinasihatin mungkin oleh orang tua, oleh pendeta, oleh siapapun, tunggu nikah, tapi dia nggak tahan, dia dorongannya begitu kuat, nggak bisa menggerakkan diri, dia jatuh. Nah kira-kira kemungkinan besar dua penyebab itu sih yang saya amati ya, yang banyak saya temui yang menjadi penyebab kenapa orang melakukan sex before marriage. Itu nyambung juga ke pertanyaan selanjutnya kok yang tadi hubungan kita. Kakak ingin ada ikatan terus kita melakukan FWB, FWB. terus Oke. ada kayak open relationship gitu-gitu juga kan. Dan itu, nah itu kalau menurut Ko Hendra kayak gimana kalau kayak gitu? Ya emang mungkin di firman Tuhan kayak gitu ya, tapi kan ada orang kayak kita gitu, kayak kita. Ada teman-teman mungkin mengalami juga di lingkungannya atau di circle-nya ada yang demikian. Di lingkungan pertemanan, ya kayak iya nggak mau Tawa. Nanti aja nggak punya apa. Jangan kalian, waduh, gue ketawa Kenat, waduh. enak berarti selama ini enak. Ya, oke. Mungkin istilah FWB sama open relationship mungkin gak semuanya familiar. Jadi saya coba jelaskan dulu. Begini teman-teman, FWB itu singkatan dari friends with benefits. Jadi berteman dengan manfaat gitu. Nah, tetapi ini bukan cuma manfaat transaksi keuangan, bukan teman-teman ya. Tetapi ini manfaat dalam hal keinginan seksual itu atau kepuasan seksual itu. Jadi friends with benefit, dia statusnya teman. Jadi memang mereka berteman dan dengan sebuah persetujuan mereka melakukan, mohon maaf, hubungan seksual, tapi mereka tidak ada ikatan. Jadi tidak ada ikatan emosional, tidak ada ikatan relasional. Hubungannya hanya benefit, saling mengisi kebutuhan seksual. Dan mereka sepakati, oke, kita partner hubungan seksual tanpa ikatan emosional. Jadi nggak perlu menikah, nggak perlu jadi pacar juga nggak apa-apa, tapi relasi kita ya FWB ini begitu. Nah bedanya dengan open relationship apa? Open relationship itu artinya gini, open terbuka, relationship itu hubungan. Jadi relasinya terbuka dan arti begini, dia mungkin relasinya romantis, relasinya pacar gitu ya. Jadi si A dan si B pacaran dan dalam berpacaran itu mereka sudah sampai juga melakukan hubungan seksual, tapi mereka sama-sama berkata kita statusnya open, gak eksklusif. Kalau pernikahan itu kan eksklusif, jadi si A dan B, misalnya si A dan B menikah, udah nggak boleh lagi ada si C, D dan sebagainya. Eksklusif, monogami sampai maut memisahkan begitu. Tapi kalau misalnya ini open relationship, si A dan si B berelasi bukan hanya sekedar seksual, tapi juga emosional, tapi juga bisa sebagai pasangan. Namun mereka dengan sebuah kesepakatan, saya bisa open dengan C, saya bisa open dengan D, dan ini bukan perselingkuhan. Ini persetujuan kita karena relasi kita open relationship. Nah teman-teman, sekarang ini karena dunia makin global gitu ya, jadi di luar negeri banyak istilah-istilah yang kelihatannya keren, lalu sampai ke Indonesia lewat perkembangan informasi kita jadi dengar istilah yang kalau dengar judulnya kok friends with benefit kayak lumayan keren, packaging gitu ya. Open relationship kayak lumayan keren juga, sex before marriage keren juga ya, seolah-olah kayak packagingnya tuh keren. Tapi sebenarnya ribuan tahun lalu fenomena ini juga udah ada. Ini semua masuk kategori immoral, masuk kategori percabulan teman-teman. Bahkan beberapa tahun lalu sebelum perkembangan teknologi informasi secanggih hari ini, di negara kita ada istilahnya juga yang bisa menggambarkan relasi yang disebutkan tadi dengan istilah yang kurang keren. Mungkin kita anak muda kalau dengar istilah itu nggak terlalu kepengen. Kumpul kebo namanya. Nah itu kumpul kebo bahasa yang nggak terlalu, aduh kalau anak muda disebut gitu kayak nggak kita banget gitu, kayak bahasanya kayak terlalu jadul gitu, kuno gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga menggambarkan orang yang kumpul kebo, dia juga bersama tapi dia tidak menikah dengan kesepakatan itu juga, baik open relationship maupun friends with benefit itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oh iya. Ternyata ada bedanya sih. Ya, nah ini kok kebanyakan dari pengalaman pribadi. Ada beberapa teman aku yang dan dari beberapa sosial media yang sering kita konsumsi setiap hari itu ada yang mengatakan mengenai kumpul kebo tadi ada benefitnya loh, karena kalau kita udah satu rumah sama pasangan kita jadi tahu habitnya dia apa, kesukaannya dia lakukan di rumah seperti apa.
cara tidurnya seperti apa. Kan kita nggak tahu ya, besok suami saya kalau sukanya ngorok, padahal saya tidurnya sangat tenang ya. Istilahnya kan buat mengenal lebih jauh. Ya, sih. ada mengenal lebih jauh, betul. Nah itu ada benefitnya. Nah, kita sebagai yang mau tobat ini harusnya memandang itu seperti apa? Karena kalau langsung dipikir secara manusiawi, oh ya benar juga. Oke, iya, sekilas kelihatannya ini benefit yang masuk akal nih buat pengenalan. Kalau ternyata cara tidurnya ngorok, saya nggak mau kalau suami saya atau istri saya ngorok gitu ya. Teman-teman begini, sebenarnya tahapan kita untuk mengenal calon pasangan kita sebelum kita masuk pernikahan, itu tahapannya namanya berpacaran. Nah di dalam berpacaran kita memang perlu mengenal sekenal-kenalnya. Tapi nggak harus gara-gara kita perlu sekenal-kenalnya, kita harus ada tinggal bersama dong. Seperti sepasang suami istri, itu nggak benar teman-teman ya. Itu udah kelewatan batas. Nah cara kita mengenal lewat interaksi. Misalnya kita nggak butuh cepet juga kalau pacaran, saya saranin teman-teman ya. Kita bisa lewat interaksi sampai misal 2-3 tahun lalu kita sering ngobrol, kita sering ketemu, kita bertemu bareng dan sebagainya. Menurut saya itu akan membuat kita udah cukup mengenal. Kalau bisa dirasa itu saya belum mengenal, saya perlu tinggal serumah. Saya khawatir ada agenda terselubung kemudian menggunakan kata mengenal itu sebagai seolah-olah membenarkan tindakan untuk berada dalam serumah itu. Nah, mengapa nggak usah ngomong firman Tuhan deh? Mengapa kumpul kebo aja oleh misalnya society atau masyarakat kita itu nggak di-approve gitu ya? Masyarakat pada umumnya mengecam keras itu juga ya karena memang masyarakat juga tahu itu nggak sopan gitu. Itu masuk kategori yang juga udah kelewatan batas. Nah, yang ideal adalah memang kita saling mengenal di tempat yang kalayak ramai gitu misalnya. Kalau misalnya saya mau tahu kamu apa ya, misalnya saya punya pacar gitu ya, dia tidurnya ngorok atau apa. Misalnya kalau kita pergi jalan-jalan rame-rame acara retreat dan sebagainya, kita nggak bisa sampai sekamar sih. Tapi kan misalnya di sekamar sama teman kita, ya kita bisa tanya ke teman kita kan, misalnya kan. Nah, dia ngorok nggak sih tidurnya atau apa gitu. Jadi ada banyak cara yang masih possible lah untuk pengenalan itu, nggak harus sampai saya harus serumah sama dia gitu. Menurut saya itu udah kelewatan batas. Oke. Ngomongin tentang pacaran tadi kok yang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, yang pertanyaan-pertanyaannya ini kok, batasannya tuh sebenarnya apa sih? Batasan dalam pacaran ini kan kita nggak mau anak SD ya, Bu ya. Jadi anak SD kan masih nggak mau tak gandengan tangan nanti hamil. Kan? Nggak mau hamil. Itu SD ya. Tapi ini kan kita remaja dan pemuda. Batasannya itu seperti apa, dan banyak yang memberikan apa namanya judgement kalau misalnya kamu pacaran belum, ini itu yang tadi yang dijelaskan apa tadi di papak anime apa tendir iya misalnya nah itu gimana? Maksudnya itu sangat banyak dikampanyekan ya, dikampanyekan itu aku cukup. Oke. Iya. Iya, ini pertanyaan sangat bagus. Teman-teman perlu pertama batasannya adalah kita perlu tahu kita punya batasan goal waktu kita berpacaran. Goalnya itu adalah penjajakan untuk dia menjadi calon pasangan kita. Kita bisa masuk pernikahan bersama dengan dia atau itu goal kita berpacaran. Jadi nggak pernah boleh kita berpacaran begini. Dia udah punya pacar, saya belum. Udah lah, saya mau cari pacar cepet-cepet supaya saya nggak ketinggalan. Nah itu udah salah goalnya. Kalau kita orientasi seperti itu, menurut saya pacarannya udah goalnya aja udah salah. Nanti di jalan ini juga udah keliru gitu. Kita nggak berorientasi untuk mengenal jangka panjang, tapi hanya jangka pendek, having fun, demi menjaga status aja gitu. Menurut saya itu udah nggak tepat. Yang kedua, kita mesti punya batasan-batasan yang sehat yang tidak membahayakan. Kalau teman-teman yang sudah bawa kendaraan motor atau mobil, kita suka ketemu misalnya ada truk atau ada bus yang besar gitu ya, di belakangnya suka ada tempelan stiker atau ada cat yang ditulis jaga jarak aman, hati-hati begitu ya. Ya memang batasan jaga jarak aman itu penting. Kalau kita jaraknya terlalu mepet, kita terlalu dekat, begitu rem mendadak kita bisa kecelakaan, kita bisa tabrakan, membahayakan dia, juga membahayakan yang ditabrak. Sama, waktu kita berpacaran, kita mesti jaga jarak aman dengan pasangan kita. Jaga jarak aman itu maksudnya apa? Nomor satu, begini teman-teman. Namanya kita suka sama dia, kita sayang sama dia sayang sama kita nyaman berdekatan. Memang nanti secara naluri ya, karena kita saling mencintai dan saling menyukai, dorongannya itu ingin semakin dekat teman-teman.
Jadi kalau kita makin cocok sama dia, kita makin kepengen dekat. Dan puncaknya adalah penyatuan di dalam sebenarnya hubungan seksual yang kita lakukan di dalam pernikahan. Puncaknya penyatuannya itu tuh. Tapi itu waktunya kan di ujung sana nih. Nah di depan sini kita nggak boleh cepat-cepat dekat sebelum waktunya menikah. Kalau kita melabrak itu berarti kita sudah menabrak batas jaga jarak amat itu tuh. Teman-teman, karena kita kepengen dekat, maka fenomenanya adalah begini. Misalnya waktu awal-awal kita komunikasi sama dia, kita chattingan nih, kita chat. Halo, apa kabar? Gitu. Terus dia balas. Wah, begitu dia balas kita senang. Gara-gara udah chat kita rasa, aduh chat masih kurang mendekatkan nih. Aku mau call, boleh nggak? Boleh bersuarakan. Oh, oke deh call. Setelah chat sekarang bersuara nih ya. Aduh, dengan suara aja belum cukup nih. Aku mau lihat wajah kamu, boleh nggak? Boleh nggak kita video call? Mulai video call. Nah begitu video call, aku kok rasanya masih kepengen lebih dekat. Cuma lihat di layar doang nggak cukup. Boleh nggak kita ketemuan? Nah waktu kita ketemuan, mungkin awal-awal kita makan duduknya masih seberangan. Meja di sini, kita di sini, dia di situ. Tapi karena kita rasa kita kepengen dekat, boleh nggak aku duduk sebelahannya mungkin masih huruf L. Tapi lama-lama jadi segaris. Waktu duduk segaris, kita merasa masih berjarak, kita mulai deketin kaki kita mulai pegang misalnya ya, tangan ya sebagainya ya. Nah ini nih dorongan yang makin lama makin kepengen dekat. Nah ini yang bahaya teman-teman, karena nanti kalau kita udah mulai pegang tangan, kita mau pegang lengan, mau pegang bahu, mau pegang pinggang, mau pegang, jadinya semuanya tuh dorongan mau makin dekat sampai nanti akhirnya kalau kita nggak hati-hati bisa celaka, bisa jatuh. So batas jarak amannya di mana? Menurut saya kita mesti disiplin. Waktu kita berpacaran, yang kita dekatkan itu adalah kita mau perjuangkan kedekatan emosional sama relasional dulu, bukan fisik. Fisik itu di ujung, mendekati pernikahan itu, di pernikahan itu baru kita rayakan di dalam hubungan seksual secara fisik. Tapi di depan ini, emosional dan relasional, kita mau tahu karakter dia. Kalau kita ngobrol, kita nyaman atau enggak. Kalau saya lagi ada masalah, dia suportif atau enggak. Dia ngertiin saya atau enggak. Itu yang harus diprioritaskan di depan. Apakah selama masa itu kita nggak boleh ada sentuhan fisik? Saya kira nggak se-ekstrem itu juga. Kalau tadi misalnya Fania memberi contoh bagus ya, kalau anak SD pegangan aja udah bisa hamil, karena anak SD mau lebih ditekankan jaga jaraknya ya, makanya orang tua kadang-kadang suka memberikan nasihat sangat ekstrim ya, pegangan aja hamil, jadi nggak berani pegangan. Nah kalau saya kira kalau kita yang namanya pacaran, batasan terjauh menurut saya sebaiknya ya udah sampai pegangan tangan aja waktu kita jalan, bisa kita dating gitu ya, atau kita nyebrang jalan, atau kita lagi hiking, udah terjauh itu, jangan minta lebih. Misalnya ada yang tanya sama saya, boleh nggak saya mengecup pipinya? Saya bilang jangan. Kalau kamu sangat ingin mengecup, kamu kecup aja pipi mamanya atau papanya dia, kalau jangan gitu. Wow. Nah, maksud saya ya, maksud saya untuk lebih ekstrim gitu ya, karena kalau misalnya udah kepengen begitu itu takutnya mampir ya Mbak? betul, itu makin jaraknya makin gak aman. Jadi bersabar sampai pernikahan. Terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya Berarti mungkin mau konfirmasi lagi, kalau misalkan gini, kan itu kan apalah, mungkin udah benar-benar komitmen nih ya, udah siap nikah juga gitu kan. Katakanlah ini setelah tunangan dan memang benar-benar mau menikah gitu kan. Kalau katakanlah mereka berhubungan seks gitu sebelum menikah, tapi maksudnya emang rencananya mau menikah, terus kalau misalkan kayak gitu gimana? Jadi ada kekhilafan gitu ya, Iya. misalnya Iya, ada tapi kan maksudnya konteksnya mereka emang mau menikah gitu loh, bukan nggak masalah nggak sih? apakah menjadi suatu masalah? tetap masalah ya. Jadi kalau kita tadi baca firman Tuhan, sekali lagi saya ajak kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Perhatikan ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi perhatikan, mengambil seorang perempuan menjadi istrimu, jadi harus masuk dalam pernikahan.
Lalu ada kata pengudusan dan penghormatan. Maka kalau itu terjadi sebelum pernikahan, itu sudah melanggar pengudusan dan sebenarnya adalah bentuk kita sudah tidak menghormati dia karena kok kita nggak nunggu sampai menikah misalnya ya. Nah teman-teman, kalau misalnya dia beranggapan, toh udah mau menikah, apa salahnya? Tetap salah. Karena sekali lagi, kalau kita mau ikuti kehendak Tuhan, ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ayat 8 berkata demikian teman-teman. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kami. Jadi teman-teman, dalam prinsip kekudusan moral seperti ini, kita nih harus benar-benar bisa clear, ini kehendak Tuhan, yang ini kehendak saya. Saya yang mau atau saya mau ikuti kehendak Tuhan. Kalau saya mau ikuti kehendak Tuhan, maka kita harus ikuti apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan nyatakan. Nah, maka peraturan dari yang Tuhan kasih, desainnya Tuhan itu, keindahan seksual itu memang harus dirayakannya di pernikahan. Saya sambung lagi deh. Kalau misalnya dia bilang apa salahnya, itu adalah bentuk defense-nya dia misalnya, karena dia merasa itu cara dia untuk nggak merasa bersalah lah. Kira-kira kan saya tetap akan menikah. Tapi kalau dia mau honestly, jujurly di hadapan Tuhan, ya salah, karena itu bukan kehendak Tuhan. Dia nomor satu, dia mesti minta ampun dengan Tuhan. Jadi dia mesti mengakui, oke Tuhan, saya lemah, saya bersalah, saya hilaf, saya dan pasangan jatuh. Nomor satu. Nomor dua, dia perlu mengakui, karena kalau dia memang adalah pasangan Kristen, dia mau diberkati di gereja. Di dalam pembimbingan pranikah itu ada form. Form itu biasanya ada isian, apakah kamu sudah melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan ini? Kita harus jawab dengan jujur. Kalau memang sudah, kita akui, berani bertanggung jawab. Nanti akan ada misalnya sanksi sosial, misalnya, waduh, pendeta akan bilang begini, wah kalau udah melakukan ini nggak bisa loh diberkati di gereja. Nah, bisa ada gereja-gereja tertentu yang jemaat udah tahu kalau pemberkatannya nggak di gereja, kemungkinan udah sempat jatuh. Buat saya, kalau saya lagi dampingin pasangan seperti itu, saya encourage mereka, nggak apa-apa, kita manusia nggak ada yang sempurna. Kamu gagal di sisi itu, saya pernah gagal di sisi yang lain juga. Tapi keberanian kamu mengakui, dan meskipun hari pernikahan kamu ada orang bisik-bisik, dia udah jatuh. Biasanya cuma hari itu doang. Setelah itu ketika kamu jalani hidup kamu dengan benar, kamu gak lagi jatuh, kamu punya rumah tangga yang sehat, kamu bimbing anak kamu sehat, orang semua angkat topi buat kamu. Orang gak akan ingat-ingat titik awal ini, karena orang tahu kamu sudah bertobat. Apalagi Tuhan ya. Tuhan waktu mengampuni kita, dia gak ingat-ingat lagi dosa kita. Tapi pertobatan kita harus sungguh-sungguh. Ketika kita mulai lebaran baru di dalam pimpinan Tuhan, dia tuntut kita jalan ke arah yang baik, dan dia berkati juga kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Jadi itu saran saya ya, kalau sampai jatuh, perlu ada pengakuan yang jujur dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Mungkin, thank you bro. Ya. Mungkin itu konteksnya emang udah fix mau nikah gitu kan. Tapi kalau misalnya kami, mungkin khususnya saya, kayak masalahnya di sini loh. Ya emang pada akhirnya kan tentang mau memenuhi kebutuhan, mau memenuhi kehendaknya siapa gitu, aku atau Tuhan. Tapi jujur aja di kehidupan kita nggak harus seks, itu susah banget nggak sih menuruti kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Kalau misalnya saya yang udah jatuh dan konteksnya emang berhubungan seksual di luar nikah dan yang macam-macam, saya harus apa? Karena sekalipun saya merasa bersalah, satu nggak ada yang nolong saya, dua aku udah kotor. Saya harus apa? Oke. Apa yang Koji baru saja ungkapkan ini adalah sebuah hal yang sangat banyak terjadi pada orang-orang yang memang sempat jatuh di dalam seks pranikah itu, teman-teman. Begini, waktu misalnya kita gagal di dalam menjaga kekudusan itu, memang seperti seolah-olah ada nilai atau ada keberhargaan diri yang mulai turun, teman-teman. Kita rasa misalnya ya, aduh, saya udah nggak virgin, saya udah nggak benar-benar
menjaga ini yang harus saya bawa saat pernikahan. Seolah-olah nih kita punya harga tuh turun. Teman-teman, itu perasaan yang normal, karena memang seharusnya ada perasaan itu muncul. Nah, cuma begini, perasaan yang harga yang turun ini bukannya akan terus menurun dan kemudian kita jadi tidak berharga lagi. Teman-teman, Yesaya 43 ayat 4 firman Allah berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, itu perkataan Tuhan, dan aku ini mengasihi engkau. Teman-teman, Tuhan tuh berkata kita semua meskipun berdosa, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita dianggap ciptaan yang mulia, dan Dia mengasihi kita sampai Dia mau datang ke dunia, korbankan diri di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Teman-teman, semua dosa itu tuh benar-benar mencemarkan diri kita, membuat kita harga turun. Bukan hanya dosa seksual ini saja, tapi waktu kita bertobat, waktu kita sungguh-sungguh, Tuhan, saya udah gagal, saya udah salah, tapi saya mau bertobat, saya mau bangkit lagi. Di saat pertobatan kita sungguh-sungguh kita lakukan, harga itu akan naik. Harga itu akan mengikuti kesungguhan kita waktu kita mau bertobat. Tapi kalau kita tidak mau bertobat dan kita mau terus membiarkan, bisa seperti Koji tadi bilang, keinginanku terlalu kuat, udah dah, aku mau jatuh, aku lebih baik begitu aja deh, nggak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Maka kita akan terus jatuh, maka kita akan terus hancur. Teman-teman, saya pernah ketemu satu orang yang nggak terlalu mempedulikan lagi soal kekudusan seksual. Akibatnya apa? Akibatnya dia terkena penyakit seks menular. Dia terkena penyakit yang parah sekali. Dia terinfeksi HIV sampai dia kena AIDS. Dan waktu saya dampingi dia kena AIDS, aduh itu ngerinya bukan main, teman-teman. Pertama waktu cek darah dikatakan dia udah AIDS, dokter tuh bilang dia kena AIDS. Terus tapi masih baik-baik aja, keluarganya udah nangis. Lalu dokter di keluarga nanya dong, jadi gimana dong? Ya paling dia harus jagalah pola hidup dan kesehatan sebagainya. Tapi dokter bilang dia bersiap-siap aja karena kondisi dia akan menurun. Nggak dijelaskan menurunnya seperti apa. Tapi saya mengikuti dari pertama kali dikasih tahu dokter, saya datang besok di rumah sakit, dia masih sehat-sehat seperti kita semua. Seiring berjalannya waktu, bulan ke bulan, kondisi tubuhnya itu tuh dropnya mengerikan, teman-teman. Pertama badannya jadi makin kurus, kemudian dia mengalami kebutaan, dia kemudian mulai kehilangan kesadaran, dia mulai ngomongnya mulai nggak jelas. Dan waktu itu yang lebih sedikit sedih lagi, waktu dia terdiagnosis itu dia udah menikah, punya anak masih kecil, istri sama anaknya nggak sanggup, punya suami yang ada HIV/AIDS, istri sama anaknya menceraikan dia, meninggalkan, pekerjaan dia hancur, hidup dia berantakan, dan dia akhirnya meninggal dalam kondisi yang tinggal kulit dan tulang. Nah, saya kira pada akhirnya ketika kesempatan untuk bertobat Tuhan kasih nggak diambil, satu titik tuh kita akan mendapati konsekuensi yang mengerikan tuh di belakang. Nah, Tuhan tuh baik ya. Tuhan waktu kasih tahu kita harus hidup kudus dan sebagainya, semua untuk kebaikan kita, teman-teman. Semua at the end adalah supaya kita mencicipi kebaikannya Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, kita bisa mengalami konsekuensi yang mengerikan seperti itu. Nah, untuk yang ini nih, yang orang yang kena HIV/AIDS ini, meskipun dia waktu awal-awal masih agak sehat, dia nggak terlalu mengindahkan nasihat firman Tuhan, tapi itu Tuhan baik sama dia ya. Jadi waktu istri sudah meninggalkan sebagainya, sebelum dia benar-benar tidak bisa komunikasi sama sekali, dia bilang satu malam matanya udah buta, badannya udah kurus sekali. Satu malam dia mimpi Tuhan Yesus menjumpai dia, dan waktu dia mimpi Tuhan Yesus menjumpai dia minta ampun sama Tuhan. Besoknya dia minta saya dan tim hamba Tuhan layani dan doakan dia, kemudian dia dibaptis. Jadi dia sempat meninggal di dalam Tuhan, meskipun dia nggak jadi sehat, hidupnya nggak pulih. Tapi saya melihat Tuhan tuh mengasihi begitu rupa, sampai jiwanya masih diselamatkan last minute sebelum dia meninggal, dengan Tuhan menjumpai dia di dalam mimpi itu. Nah, teman-teman, Tuhan tuh sayang kita semua ya. Kalau malam ini teman-teman ada di ruangan ini, saya kira bukan satu kebetulan kalau Tuhan menitipkan firman-Nya untuk kita belajar sama-sama, supaya kita tahu ini kehendak Tuhan. Waktu kita mau mengikuti dan kita mau mendapatkan berkat Tuhan dengan hidup yang indah, hidup yang baik, keluarga, nanti kalau kita berkeluarga, keluarga kita baik, anak cucu kita baik, kita akan mendapati itu. Asalkan kita mau berespon dengan berkata, ya Tuhan, saya mau mengikuti kehendak-Mu. Ya Tuhan, saya mau berjalan di dalam kehendak-Mu. Kira-kira gitu. Thank you.
Mungkin aku juga mau ada pertanyaan. Ya, silakan. Kita di sini ya sebagai contoh yang bisa dibilang kotor di mata dunia. Apa? Kotor. Oh, kotor. Iya, di mata dunia. Karena melakukan banyak hal yang aneh-aneh gitu ya. Aku mungkin lebih mau bertanya, kalau misalkan di saat kita punya teman, kerabat, atau saudara mungkin malah yang terjerumus ke dalam hal yang kayak kita gini, itu respon yang seharusnya kita berikan tuh seperti apa? Karena kan meskipun kita yang kayak oh ya udah, cuma di satu sisi pasti ada pandangan jelek yang muncul kepada mereka gitu kan. Mungkin lebih ke respon yang tepat meresponi mereka itu seperti apa? Wah, pertanyaan sangat bagus Geril. Tadi karena Geril memerankan satu peran yang juga real ya di dalam dunia kita saat ini, yaitu disorientasi gender yang bisa membuat masuk kategori LGBT ya. Tadi Geril sama Koji memerankan itu. Begini teman-teman, kalau misalnya ada orang di dekat kita yang bergumul misalnya dengan disorientasi gender, kemudian dia jadinya ketertarikannya adalah ketertarikan pada yang sejenis begitu ya. Jadi kecenderungannya akan membuat dia menjadi orang homoseksual karena dia dengan lawan jenis dia nggak tertarik. Misalnya dia pria tapi dia nggak tertarik sama wanita, atau dia wanita dia nggak tertarik sama pria. Teman-teman mesti ingat, lawan dari homoseksual bukan heteroseksual. Jadi kalau kita mau menolong orang di dekat kita yang misalnya berhubungan dengan homoseksual, lalu kita encourage dia, ayo dong coba suka sama lawan jenis, kamu harus suka sama lawan jenis, dia bisa frustrasi. Karena ada orang-orang homoseksual yang masuk kategori bisexual, dia memang bisa suka sama sejenis, tapi dia juga bisa suka sama lawan jenis. Itu mungkin dia akhirnya bisa pulih itu, dia bisa menikah, bisa berkeluarga, dia tetap bisa menikmati, ada begitu. Tapi ada yang memang dia dari kecil, dia tuh begitu kuat disorientasi gendernya sehingga dia susah untuk suka yang lawan jenis. Nah, teman-teman mesti ingat dalam diri kita, dan juga ingat kalau kita beri nasihat buat orang-orang yang bergumul dengan hal itu, lawan dari homoseksual sekali lagi bukan heteroseksual, tetapi holiness, teman-teman, kekudusan. Jadi kalau dia kecenderungannya adalah homoseksual dan dia nggak bisa hetero, nggak apa-apa. Dia nggak harus menikah, tapi dia jangan teruskan homoseksualnya. Dia harus cut itu, dia mau pursue holiness, dia mau mengejar kekudusan. Tuhan, saya nggak bisa suka lawan jenis, tapi saya mau hidup kudus dengan tidak menikah. Di Alkitab, Rasul Paulus dia tidak menikah, bukan berarti Rasul Paulus bergumul dengan itu, enggak. Tapi memang Rasul Paulus mendedikasikan dirinya untuk bermisi buat Tuhan, dan it's fine kalau nggak menikah juga. Jadi kalau misalnya tadi kita bahas di awal, ada orang-orang yang trauma dengan pernikahan sampai nggak mau menikah, bukan berarti dia, oke saya menikmati aja hubungan seksual tanpa pernikahan. Itu juga bukan holiness. Dia boleh tidak menikah, tapi dia tetap hidup holy. Dia jangan jatuh dalam dosa seksual, dia hidup kudus. Nah, waktu dia hidup kudus, meski dia tidak menikah, nggak jadi soal. Itu tetap diperkenan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya Geril bertanya, ada yang seperti itu bagaimana? Nomor satu, kita berikan nasihat yang menolong dia dulu, jangan sampai yang salah ya. Yang kedua, kita mau tahu dulu seberapa dia ingin pulih gitu, atau bertobat. Kalau dia sangat ingin pulih, kita bisa rekomendasikan dia kepada konselor atau orang-orang yang bisa menolong. Misalnya, saya di kampus SPT Saat, saya melayani di dalam satu pelayanan konseling online juga, namanya Halo Konselor. Kalau teman-teman butuh nomornya, ntar saya bisa share. Itu tidak berbayar, teman-teman. Kami, para alumni jurusan konseling di SPT Saat, kami terpanggil untuk melayani seluas-luasnya orang-orang yang membutuhkan pelayanan konseling. Free, tidak berbayar. Teman-teman cukup nanti WA minta janjian, dan kami akan janjian ketemu teman-teman satu sesi kurang lebih 1 jam. Kalau kita perlu ketemuan beberapa sesi, is okay, nggak jadi soal. Kita bisa mendampingi sampai teman-teman pulih. Nah, kalau misalnya ada yang ingin sangat pulih dan butuh pendampingan, pelayanan konseling ini salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Solusi lain, ajak dia masuk dalam komunitas yang sehat. Misalnya komunitas pemuda remaja di tempat ini adalah komunitas yang punya kelompok kecil, cross dan sebagainya. Saya kira kalau dia bisa masuk, dia punya tempat. Orang-orang yang akhirnya jatuh ke dalam dosa seksual, di rumahnya dia nggak dapat kasih sayang yang utuh, dia cari-cari sendiri. Nah, waktu dia nggak dapat di luar, akhirnya dia dapat misalnya teman pacar, lalu dia mau mengisinya dengan kebutuhan seksual. Jangan-jangan di belakangnya ada kebutuhan kasih sayang yang sangat kosong. Nah, kalau dia masuk ke dalam komunitas yang sehat, dia terima kasih dari Allah yang penuh itu, dan dia terima juga kasih dari kelompok kecil yang sama-sama saling membangun ini.
hopefully itu bisa menolong dia terisi, nggak perlu cari-cari di tempat yang salah. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih atas jawabannya, cukup menjawab sih ya, pertanyaan saya. Ada yang mau nambah lagi? Aku udah. Ini aku mau nyambung punyanya Giri dulu. Ini aku mau nyambung dari punyanya Giri dulu. Kalau dari pertanyaannya Giri kan, kalau teman kita ingin berubah teman atau kerabat kita yang sudah jatuh, kita harus ngapain? Iya, iya. Kalau kita punya teman kerabat atau saudara bahkan itu yang sudah jatuh, tapi tidak mengakui kesalahan, karena dia sudah menikmati dosa yang dia punya. Nah, kita sebagai teman, sahabat dan juga keluarganya ingin menyelamatkan dia, tapi sedangkan dianya mendinai bantuan yang kita kasih ke dia. Nah, respon kita harusnya seperti apa? Karena jujur kalau saya sendiri punya orang yang kayak gitu, sakar gitu. ya kita udah mau nolong dia untuk ayo stop, jangan nge-sex sebelum waktunya gitu ya, tapi ya udah ya, karena mereka sudah mungkin udah tercemar dunia luar itu tadi yang dan menikmati kecanduan mereka akan seks. Nah, sebaiknya kita seperti apa? Iya, untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan bagus juga ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau kutip kesaksian satu pendeta yang pernah cerita begini, teman-teman. Dia pendeta tuh ya, seorang bapak pendeta. Dia punya anak, jadi di pergumulan lebih berat lagi. Jadi anaknya itu satu titik kecewa lah sama Tuhan. Lalu anaknya bilang, udah pas saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Dia pendeta, dia terpukul sekali. Dia ajak orang banyak untuk percaya Tuhan, sekarang anaknya mau meninggalkan Tuhan. Nah, lalu satu hari dia nasihati, udah diomongin sebagainya, anaknya tetap keras lah. Lalu si pendeta itu satu waktu ketika semua udah dilakukan, anaknya tetap berkeras hati. Bapak pendeta ini keluarin kalimat, nah ini yang saya mau kutip untuk saya sampaikan pada teman-teman. Dia bilang gini, kamu bisa lari dari papa, tapi kamu tidak bisa lari dari doa papa. Udah dia ngomong gitu. Dan akhirnya udah, jadi papanya juga udah mau ngomong apa lagi ke dia, karena dia ngomongin juga nggak mau denger karena sekarang mau tadi itu. Tapi papanya memutuskan, udah saya nggak ngomong apa lagi sama dia, saya teruskan, saya ngomong sama Tuhan aja buat dia lewat doa saya. Satu titik teman-teman, si anak ini Tuhan jamah lewat dia sakit kepala. Lalu anak itu sakit kepala, dia minum obat nggak hilang juga. Di titik itu dia nyerah, dia akhirnya tersungkur di hadapan Tuhan dan dia minta ampun. Saya udah sombong Tuhan, saya udah menganggap Tuhan nggak ada. Sekarang saya sakit kepala aja, saya nggak bisa ngadepin. Di situ dia nyerah, dia minta ampun sama Tuhan dan dia balik ke papanya, dia minta maaf dan dia minta ampun juga sama papanya. Papanya peluk dia dan papanya tahu itu jawaban dari doanya. Maka kalau kita ketemu orang-orang kita kasih di dekat kita, kerabat kita, teman kita, siapapun yang bergumul dengan beginian, kita udah nasihatin dia nggak mau dengar, kita udah ajak dia ke gereja dia nggak mau, kita kasih nomor konselor dia nggak mau. Teman-teman berikutnya saya dorong kita jangan berhenti doakan dia. Dia bisa lari dari kita, tapi dia nggak bisa lari dari doa kita. Dan waktu Tuhan menjumpai dia secara pribadi, disitulah pemulihan akan terjadi. Begitu. Thank you. Sama-sama. Sangat menjernihkan kepala-kepala ini. Iya, benar. Mungkin Kita beralih ke Q&A. Q&A ya? Beberapa sudah terkumpul kok. Boleh, silakan. Udah banyak banget pertanyaan. Iya, setelah saya Iya. lihat kok lumayan nih. Ada yang mau nambah boleh ya guys? Iya boleh ya, langsung aja ya, nggak usah malu. Boleh kan? Tanya anonimus boleh, anonim boleh. Ya, terus Ini ini ada pertanyaan pertama itu, apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah terlanjur melakukan hubungan seks di luar nikah? Tadi udah terjawab sendiri ya oleh Ko Hendra. Iya. Dan ini untuk platnya lumayan banyak ya untuk yang pertanyaan yang ini. Iya, lumayan banyak. Cukup tinggi. Ya. Saya boleh tambahin dikit nggak ya? Boleh. Aku sudah terlanjur melakukan seks pranikah itu ya. Teman-teman kalau misalnya begini, kita pernah nih melakukan hubungan seks pranikah sebelumnya, tapi kita sudah tidak berhubungan dengan partner itu misalnya. Terus sekarang kita memulai relasi baru dengan pacar kita, yang pacar kita yang baru ini nggak tahu background kita. Nah, yang suka jadi pertanyaan juga buat saya adalah, kita ngaku nggak ya sama pacar yang baru ini? Saya encourage kita harus ngaku.
Karena kalau kita nggak ngaku, dia kalau menuntut atau dia mengharapkan dia punya pasangan yang virgin, dia belum pernah jatuh, nggak fair buat dia. Dia bisa kecewa berat dan itu bisa mengaruhi masa depan relasi kita. Tapi begini, mengakui jangan cepet-cepet, jangan hari ini jadian. Aku suka sama kamu nih, kamu suka sama aku gak? Iya, aku juga suka sama kamu. Sekarang aku mengaku loh sama kamu. Jangan teman-teman ya, itu sih konyol ya, sangat gak bijak. Teman-teman, jadi kalau misalnya kita di satu fase kita mulai nyaman, kita mulai dekat dan kita rasa mulai dekat, memang sebelum kita jadian itu, sebaiknya sih sebelum jadian juga, bukan sebelum menikah aja. Sebelum jadian itu, kita perlu bilang sama dia, saya ada masa lalu yang saya perlu ceritakan sama kamu. Saya mau kamu tahu apakah kamu bisa terima saya seperti ini. Gitu. Kita perlu fair seperti itu, teman-teman. Jadi jangan takut karena nanti kalau saya ngomong tadi nggak suka sama saya, cepat atau lambat kita harus kasih tahu karena itu demi kebaikan kita berdua di masa depan. Kalau dia nggak bisa terima saat ini, ya lebih baik berarti sekarang daripada nanti di kemudian hari timbul masalah besar. Harus saling terbuka ya. Betul. Pasangan selanjutnya. Iya. Oke, untuk selanjutnya di urutan kedua ini ada 10 likes dan ini kayaknya bagus pertanyaannya kok. Iya. Gini, apakah ketika membayangkan adegan romantis itu nggak berhubungan seks dengan pacar, apakah itu termasuk berzina? Termasuk halu ya. Kamu nggak? Membayangkan adegan romantis non seksual maksudnya ya? Iya, nggak berhubungan seks. Tidak berhubungan seks. Mungkin yang romantis tapi bukan yang berhubungan Iya. Oh, tolong koreksi saya dengan pertanyaan ini. Kalau saya mencoba mengimajinasikan adegan romantis yang tidak ada hubungan seksual, misalnya yang dia bayangkan adalah saya makan di satu restoran yang mewah gitu ya. Nah, kalau misalnya cuma adegan makan terus atau misalnya adegan romantis, saya ditembak di satu pemandangan di Gunung Bromo, pokoknya yang sangat bagus. Nah, kalau misalnya sampai cuma sebatas itu kan menurut saya jauh dari hubungan seksual ya, jauh dari hal-hal yang seksual menurut saya itu masih fine gitu. Yang bahaya adalah misalnya batasan antara imajinasi romantis yang dia masuk dengan sensual sama seksual itu tuh sangat dekat gitu. Jadi saya membayangkan enggak sih nggak sampai hubungan seksual, tapi dia mendekap saya dengan erat. Nah itu kan dekat sekali gitu ya. Atau misalnya dia membelai rambut saya, itu juga udah dekat karena udah kedekatan fisik. Menurut saya kalau sampai seperti itu hentikan. Itu sama aja kita sedang mencobai diri sendiri. Gitu. Mungkin ini kok bayangin Iya. dilamar di Paris gitu. Nah, iya. Korea. Di Kapadokia. Kapadokia. Yang ketiga kok ini ada sekarang banyak remaja melakukan seks dan nggak pikir akibatnya di masa depan. Kalau ditanya kenapa ngelakuin, jawabnya karena nafsu. Kalau karena nafsu, terus gimana cegahnya? Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Teman-teman, saya sebenarnya ada siapin slide, tapi nggak usah ditampilin, saya bacain aja buat teman-teman. Karena nafsu yang tadi saya bilang ya, pengendalian diri itu sangat menjadi problem buat banyak orang. Jadi tips supaya kita bisa mengendalikan nafsu ada 4 hal teman-teman yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama sudah pasti bergantung pada kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Kita lemah, kita benar-benar nggak bisa. Kalau kita ngandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti jatuh. Maka setiap saat waktu godaan itu datang, kita mesti doa dalam hati, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Jadi dan waktu kita berkata Tuhan tolong saya, kita harus melarikan diri. Kalau teman-teman ingat ya, waktu Yusuf digoda sama istri Potifar di dalam kitab Kejadian, teman-teman ya. Istri Potifar itu istri pejabat masa itu yang benar-benar sosialita. Jadi dia jangan dibayangkan istri Potifar itu ibu-ibu gemuk, tante-tante yang nggak cantik sama sekali. Jangan dibayangkan begitu. Kalau dibayangkan begitu, si Yusuf jelas aja lari, habis tante-tante gemuk gitu misalnya ya. Jangan dibayangkan begitu. Dibayangkannya itu dia benar-benar artis seperti artis cantik seperti Miss Universe gitu. Memang benar-benar cantik dan jelita. Jadi begitu cantik, begitu terawat, skincare-nya semua produk termahal saat itu. Dan sudah pasti pakaian juga bagus, aroma tubuhnya juga pasti wangi. Jadi godaan itu sebenarnya sangat berat dan dia menggoda berhari-hari.
Tapi Yusuf kemudian satu titik karena udah benar-benar godaannya udah makin gencar, makin intens, Yusuf melarikan diri, teman-teman. Nah, waktu dia melarikan diri, catatan-catatan ayat sebelumnya itu berkata Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Tapi waktu godaan itu datang, memang nggak ditulis Tuhan menyertai Yusuf di momen itu, enggak. Tapi dia melarikan diri, menunjukkan bahwa memang dia sungguh-sungguh menjaga kekudusan itu dengan terus bergantung pada kuasa Tuhan. Jadi waktu kita mau melawan godaan itu, kita juga mesti nggak boleh pasif, teman-teman. Nggak boleh Tuhan tolong, tapi kita dekat gitu. Jangan, kita harus melarikan diri juga ya. Kita harus menjauh juga, pergi ke tempat yang ramai misalnya. Yang kedua, selain bergantung kuasa Roh Kudus, kemampuan menunda pemenuhan keinginan atau dorongan. Jadi harus bisa ditunda. Dorongan kan begitu kuat, kita mesti bisa menundanya. Ingat, itu nanti waktu merit, bukan sekarang. Jadi kita harus bisa menundanya dengan cara mengalihkan. Itu yang ketiga ya. Menunda perlu ada cara-cara pengalihan. Nah, cara mengalihkannya adalah teman-teman perlu melakukan hal-hal yang membuat teman-teman nggak mikirin soal seksual itu. Misalnya, teman-teman perlu cari hobi-hobi yang produktif. Olahraga salah satu hal yang saya sangat encourage, karena olahraga melibatkan energi luar dalamnya kita ya. Ada spirit untuk berolahraga, ada tenaga fisiknya juga. Dan kalau kita melakukan olahraga yang kita senang, akan mendatangkan kesenangan. Jadi ada pleasure-nya juga. Jadi waktu kita senang, terus energi terkuras, kita udah teralihkan ya dari dorongan seksual yang kuat itu. Nah, kalau kita bisa rajin terus berolahraga, kita makin menjauhkan diri dan menutup peluang untuk kita tergoda di dalam hal-hal seksual itu. Ini makin memperkuat otot rohani kita. Dan yang keempat adalah kemampuan mengenali batas. Jadi batasan-batasan yang berbahaya, misalnya, banyak kan orang jatuh waktu dia di rumah sendirian. Maka hindari kesendirian itu. Banyak kan orang jatuh waktu dia tahu rumahnya sendirian, dia ajak pacarnya datang. Papa mama lagi pergi nih, ayo kita ngobrol di rumah. Itu namanya kita nggak tahu diri dan nggak tahu batas. Pasti, hampir pasti deh kalau kita begitu kemungkinan besar jatuh. Kalau kita justru tahu, wah justru di rumah nggak ada siapa-siapa, jangan ketemu di rumah. Kita ketemu di kafe aja, ketemu di tempat yang ramai. Kafenya juga jangan kafe, di kafe itu yuk. Pas kafe nggak ada siapa-siapa, pemiliknya juga nggak ada, jangan teman-teman ya. Nah itu juga bahaya. Carilah kafe yang terang, yang ramai misalnya ya. Dan juga yang ramai, dan pokoknya yang di kampus saya ya teman-teman, kampus SDTSA, kampus Ko Paulus, Ko Wahyu dan juga Ko Yaya dengan saya. Kalau teman-teman nanti ada kesempatan main ke sana, nanti kita tunjukin betapa kampus kami itu menjaga batas begitu rupa. Kalau pacaran tuh ada jamnya, hari Kamis sama hari Sabtu. Hari Kamis dibatasin jam 2 sampai jam 5, hari Sabtu jam 8 sampai jam 11. Jadi di luar jam itu nggak boleh pacaran. Mereka harus berbaur sama teman-teman yang lain, nggak boleh berduaan. Kalau ketemu, dia tegur oleh dosen. Nah, jam hari Kamis sama hari Sabtu itu ketemuannya di ruang makan rame-rame, semua pasangan ngumpul di ruangan itu, teman-teman. Terus saya jatuh. Terus udah gitu rame-rame, terus mejanya tuh bentuk bujur sangkar persegi gitu, yang ukurannya untuk duduk 8 orang, dua. Jadi teman bisa kebayang, kalau saya nggak salah ingat, 2 meter kali 2 meter sebenarnya lebarnya. Dan duduknya nggak boleh yang tadi saya bilang sebelahan, L nggak boleh, harus face to face depan. Jadi terpisah. Dan ada satu lagi, di belakang ada CCTV memantau. Jadi penjagaannya begitu ketat supaya apa? Supaya jangan sampai jatuh. Karena kalau misalnya nggak diketatin seperti itu, kami calon-calon hamba Tuhan juga bisa jatuh. Gitu. Ini pertanyaan lagi juga. Menyambung ke betapa ketatnya gitu ya pacarannya di mana kok? Saat ya. Itu tadi pacaran atau mau perjamuan? Nah, karena ini anak muda, karena semakin dikekang, semakin ingin melawan, gimana? Iya betul. Tapi itulah justru yang memang mau dilatih. Karena dorongan anak muda, kita nafsu anak muda kita itu kan kuat ya. Justru teman-teman itu dikasih tahu ini upaya-upaya pembatasan buat kalian betul-betul pursuit of holiness itu, menjaga kekudusan itu. Betul kata Fania ya. Natur kita adalah natur untuk melawan. Makanya kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang jangan dimakan, mau dimakan ya kan. Jadi ya sometimes kita memang bisa jatuh bangun, tapi upaya kita mau berjuang untuk menjaga itu yang akan membuahkan hasil. Lulusan STS udah banyak
tahun lalu kita ulang tahun yang ke-70, tahun ini kita ulang tahun yang ke-71. Saya tidak bilang semua lulusan PTSSA semuanya hidup kudus, enggak ya. Saya juga ada dengan beberapa kami yang gagal juga ada. Tetapi kebanyakan karena sungguh-sungguh menjaga punya keluarga yang baik-baik gitu teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan lanjutan lagi dari Zahania. Kalau misalkan sekarang kita ngomongin tentang love language, Iya. apalagi yang tentang love language itu physical touch. Iya. Physical touch ini bisa dibilang kalau sama tema kita hari ini paling riskan ya. Betul. Iya. Mungkin kayak batasan yang tepat untuk yang love language dan physical touch gimana? Karena kan memang kalau dari love language sendiri itu macam-macam, dan physical touch ini memang lebih banyak butuh yang bersentuhan. Itu gimana? Iya, pertanyaan sangat bagus dari Gerion. Teman-teman, buat kita yang belum tahu love language atau bahasa kasih atau bahasa cinta, kita punya 5 ya menurut si penulisnya. Ada 5 bahasa kasih kita. Ada word of affirmation, kata-kata penyemangat. Semangat ya, kamu bisa, kamu tadi ngelain dengan bagus. Dan begitu dapat kata-kata itu rasa dikasihi, word of affirmation. Yang kedua tuh gift, pemberian. Jadi dibeliin dipesanin makanan minuman dari vendor-vendor online gitu misalnya, terus dikasih surprise, dia ulang tahun dikasih kado. Kalau dapat gift itu rasanya dia dikasihi. Terus ada yang ketiga itu act of service, dilayani. Misalnya begitu datang disambut, dituntun sampai tempat ke kursi, perlu minum nggak, wah rasanya dikasihi ya. Jadi dilayani. Nah, terus kemudian yang saya lupa, quality time yang keempat. Quality time ya, waktu berkualitas. Jadi kalau misalnya saya asal ditemenin aja gitu, ngobrol, disediain waktu sama kamu, saya udah rasa dikasihi ya. Jadi kalau ada waktu khusus yang dikhususkan buat saya, nemenin saya ngobrol, nemenin saya mancing, nemenin saya nonton, itu saya rasa dikasih. Yang kelima yang tadi dia disebut physical touch. Jadi rasa dikasih kalau disentuh, dipukul pundaknya, ditepok, disalam, dirangkul gitu ya, itu rasa dikasih. Nah, banyak orang yang bertanya, kalau bahasa kasih saya physical touch waktu saya pacaran, dari 5 itu saya butuhnya disentuh, sedangkan katanya harus jaga batasan di dalam sentuhan. Itu bagaimana? Saya mau bilang sama begini, dari 5 bahasa kasih, kita tuh bukan manusia yang begitu kakunya hanya cuma punya 1 bahasa kasih. Enggak, teman-teman. Kalau kita mau jujur, dari 5 itu biasanya tuh ada 2 atau 3 yang sebenarnya dominan, yang sebenarnya itu sudah membuat kita dikasihi juga. Jadi kita jangan begitu kakunya berkata, saya nggak dapat physical touch, saya nggak merasa dikasihi. Menurut saya kita agak tutup mata dengan yang lainnya. Ditambah begini teman-teman, hubungan kita sama Tuhan itu kan roh. Kita tuh nggak bisa merasakan physical touch dari Tuhan langsung. Nah kalau misalnya kita begitu kakunya dengan hal ini, maka akan sangat sulit buat kita untuk berkata Tuhan mengasihi saya. Nah saya kira Tuhan di dalam kreativitasnya dia tetap bisa menyampaikan kasihnya yang sempurna itu kepada kita, meskipun mungkin tidak secara langsung dalam bentuk fisik. Nah maka dalam relasi kita dengan pasangan kita, saya kira meskipun tidak bersentuhan fisik, kasih itu juga tetap bisa dirasakan. So kita perlu kenali yang lainnya dan jangan hanya terfokus pada hal ini. Nah yang physical touch ini sebenarnya sangat penting kita dapatkan dari orang tua kita sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita nanti udah jadi orang tua ya, kita dengan anak kita mesti berikan itu tuh. Karena anak justru boleh dapat physical touch paling intim dari orang tua, yang bisa memeluk, yang bisa mengecup, yang bisa menggendong, itu dengan begitu dekat dari orang tua. Kalau orang tua nggak hadir, nggak memberikan, memang kebanyakan anak-anak itu tumbuh gede mencarinya di luar. Maka banyak yang jatuh seperti itu karena di rumah orang tua nggak hadir, orang tua nggak pernah memberikan itu. Ya itu memang sangat sedih sih, tapi kita harus mencegahnya ya. Buat satu pertanyaan terakhir. Iya, misalkan. Satu terakhir. Tidak, Pak Wahyu. Masih Satu lanjut. lagi atau masih Lanjut terus. Oh, oke, Terus, oke. waktunya masih panjang. Cek penonton dulu boleh ya? Boleh. Masih bangun kan ya teman-teman? Kalau penonton ada yang mau nanya langsung boleh. Boleh. Iya, boleh. Kalau mau langsung mau tanya, Berani nanya langsung nggak apa-apa. Mungkin malas. I dare you. Gak minus. Iya rasa gitu, pertanyaanku tenggelam nih. Terus soalnya kayak pengen Ini tadi aku udah baca sih, kayaknya lagi bergumul. Ini kok. Tadi aku baca. Gak tau ya, semoga ini yang akhirnya dibaca itu ya.
punya pacar. Biasanya tuh yang cewek lebih lemah ya, nggak tahu sih. Menurut saya dan teman-teman saya, cewek bisa lebih lemah dalam menanggapi cowoknya. Jadi kayak kamu nggak sayang sama aku lah kayak gitu loh, kan jadi overthinking. Oh aku sayang. Kalau kamu sayang buktikan dengan ya berhubungan seks. Nah apa yang terjadi kalau misalkan ini udah berhubungan seks? Apakah harus aku diputuskan atau dilanjutkan dan kita berhubungan? Jadi ada pertanyaan gitu, udah berhubungan, apakah aku harus putuskan pacarku atau aku lanjut? Oke. Kalau malam ini datangnya dengan pacarnya, berarti dua-dua mendengar. Setelah ini didiskusikan, didoakan, kita berdua sama-sama harus bertobat. Kalau malam ini yang datang cuma hanya si pacarnya, si cewek gitu ya, makanya kan si cowok nggak dengar. Si cewek mesti ngasih tahu apa yang dipelajari. Kenapa sih harus yang cewek? Karena kan yang hadir malam ini cewek. Yang cowok yang nggak ada yang aku harus menjadi Nggak terima ya? cewek. Aku nggak terima. Enggak. Ayo cewek ya. Iya, saya balikkan. Kalau malam ini yang hadir si cowok, ya si cowoknya yang kasih tahu dan si ceweknya. Gitu. Cewek yang hadir. Jadi intinya beritahulah bahwa malam ini kita mendengar dari firman Tuhan bahwa ini gak sesuai sama kehendak Tuhan. Jadi kita harus bertobat dan nggak pernah ada kata terlambat untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Anytime Tuhan buka tangan lebar-lebar untuk menerima kita dan Dia rindu memberkati kita, memulihkan kita. Jadi kalau misalnya kita sama-sama berkata kita udah kebablasan, kita udah kejauhan selama ini, kita mesti bertobat. Nah, nomor 1, dua-dua sama bertobat di hadapan Tuhan. Kalian kalau bisa ya sama-sama berdua berlutut di hadapan Tuhan, berdoa minta ampun sama Tuhan. Kedua, kalian butuh pembimbing rohani. Jadi nggak bisa cuma habis berdua terus kita diem-dieman, saya kira bahaya karena dua-dua sama berada di titik yang sama ya, sama-sama jatuh. Butuh pembimbing yang lebih dewasa rohani untuk membimbing kalian jangan sampai jatuh lagi. Bisa kasih tahu panduan-panduan, bimbingan yang menolong kalian mewaspadai kerentanan-kerentanan itu. Jangan-jangan di belakang ini yang tadi saya bilang sama-sama punya background keluarga yang kosong, sehingga kan ini kan perlu dibimbing dua-dua ya, supaya nanti rumah tangga betul-betul jadi rumah tangga kalau kalian udah menikah, bukan jadi rumah sakit gara-gara dua-duanya masih sakit belum disembuhkan gitu. Jadi harus disembuhkan dulu supaya betul-betul bangun rumah tangga. Nah, kalau misalnya udah dapat pembimbing yang tepat, accountable, mesti jujur, nggak boleh bohong, dan harus berjuang jangan sampai jatuh lagi. Lalu komit kalau misalnya sampai jatuh lagi harus bagaimana? Ya memang dia harus ngaku sama pembimbingnya. Tapi kalau misal kejatuhan ini menunjukkan rasanya kami nggak bisa nih, saya encourage kalau memungkinkan nggak ditunda lagi misalnya pernikahannya. Kalau rasanya dorongan seksual begitu kuat gitu ya, misalnya apa sih yang menghalangi kenapa ngajak pernikahannya? Kalau kalian saling mencintai dan kalian punya dorongan seksual yang kuat gitu. Nah mungkin dengan udah menikah kan udah pisah gitu kan di dalam hidup itu rumah tangga itu gitu. Tapi kalau misalnya aduh kami nggak bisa menikah karena hal itu, beresin hal itu. Kira-kira begitu sih Pak. Thank you bro. Iya, sama-sama. Ya kalau misalkan gini, ini kan tadi nggak seks ya, jadi Iya. konteksnya kan ya di cowok-cowok. Nah ini misalkan ini ceweknya, ini kasusnya soalnya hamil, tapi cowok kan, jadi hamil, cowoknya hamil. Terus apa yang harus dilakukan sama ceweknya gitu? Apakah lanjut ke hubungan pernikahan kah? Atau nunggu lahir dulu kah baru menikah? Atau ada opsi lainnya? Oh jadi dalam hubungan seksual sudah dilakukan keburu hamil. Ya, jadi itu ini posisinya belum menikah ya. Terus mereka itu having sex, terus si ceweknya ini hamil. Apa yang harus dilakukan si cewek mungkin khususnya? Oke, sorry tadi saya belum melengkapi, saya jawab yang dulu ya. Tadi saya tanya gitu. Tadi kan ada pertanyaan kalau si cowok nggak mau dan cowoknya tetap bilang kamu kalau sayang aku ya lanjutkan nih buat soal ini ya. Memang harus diakhiri sih. Kalau enggak kan berarti kan terus bergulir ya di dalam dosa ini. Menjawab pertanyaan ini, kalau misalnya udah keburu hamil, nah pengalaman saya ya kalau misalnya keburu hamil, biasanya mereka kan ingin akhirnya mempercepat tuh jadwal pernikahan atau rencana pernikahan yang udah keburu hamil, dan kita mau menjadi mau menaati firman Tuhan juga, kita nggak akan aborsi ya, kita nggak akan
cewek itu. Jadi memang kalau misalnya mereka sama-sama sepakat, ya udah kita terima konsekuensi, kita menikah. Ya mereka harus menikah dengan sebuah kejujuran. Teman-teman saya tuh pernah mendengar, saya nggak melihat langsung, tapi teman saya ada yang melayani, teman saya seorang hamba Tuhan, dia melayani satu gereja. Teman saya cerita, dia bilang ada pasangan seperti itu yang udah keburu hamil, terus di dalam bimbingan itu mereka bertobat, mereka mengakui mereka berdosa, dan kemudian si hamba Tuhan ini kasih tahu, nanti waktu kamu menikah, kamu akan kelihatan tuh perut kamu udah ada isinya gitu. Kamu siap dengan itu? Tadinya takut sekali. Waktu takut, si hamba Tuhan ini terus mendampingi dan memberitahu kalau kamu berani hadapi, karena ini kan konsekuensi. Memang sih akan ada takut-takut dan sebagainya, tapi kalau kamu berani menghadapi, ini menjadi awal yang baik buat kalian berdua. Singkat cerita, mereka nggak menikah di gereja karena sudah hamil duluan nikah. Mereka menikahnya diberkatinya atau didoakannya di restoran atau hotel, saya lupa. Tapi memang waktu kondisi si wanita itu berjalan, sudah perutnya udah besar, dan jadi dia tidak tutup-tutupi. Sampai di depan mereka suami istri, mereka membuat testimoni, mereka ngomong di hadapan semua hadirin yang hadir, mereka mengakui kegagalan mereka, dan mereka bilang mereka sudah minta ampun kepada Tuhan, mereka sudah dibimbing oleh hamba Tuhan, dan di momen itu dengan penuh penyesalan, mereka minta maaf kepada orang tua kedua belah pihak, kepada keluarga kedua belah pihak, dan juga kepada seluruh jemaat, dan mereka minta dukungan, dan jemaat memberi dukungan. Jemaat memaklumi karena jemaat bisa merasakan kesungguhan mereka bertobat itu. Nah, saya kira kalau misalnya ada kesedihan dan ada keterbukaan untuk menerima konsekuensi itu ya, hadapi itu. Nah, ini kok mungkin untuk meminimalisir kejadian seperti itu, ini ada pertanyaan yang bisa menyambung. Iya. Nah, apakah mempertimbangkan dan mendiskusikan kebutuhan seksual saat menikah nanti selama pacaran adalah hal yang perlu, boleh atau benar? Oke, jadi kalau misalnya kita obrolin masih pacaran nih ya, lalu kita membahas soal hal-hal yang berkaitan dengan seksual, begini teman-teman, percakapan seksual ini kalau kita sama-sama udah tahu dan kita sama-sama ada keinginan, itu percakapan yang rentan bikin kita jatuh. Beberapa pasangan saya tahu jatuh gara-gara memulai percakapan itu. Nanti karena mereka bercakap-cakap, mereka kira berfantasi seperti tema hari ini, Sex in Life from Fantasy to Reality. Jadi karena mereka mempercakapkan itu, mereka mulai ngobrolin kebablasan. Tapi sekarang gimana? Kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan perlu dibahas, saya dorong dibahasnya di depan konselor, di depan pembimbing. Kita ada kebingungan, kita ada ketidakmengertian berkaitan dengan seksual ini. Kami sama-sama awam, nggak tahu. Boleh nggak Pak kami bahas kali ini? Di depan pembimbing, pembahasannya akan lebih terjaga, ada yang ngeremin, nggak kebablasan gitu. Jangan membahas di luar pembimbing, itu lebih terjaga. Kalau konteksnya si pasangan ini kurang terbuka karena menghargai privasi mereka, boleh nggak untuk tetap membicarakan dengan konsen ya untuk tidak berfantasi gitu, memungkinkan ya? Oke, kalau misalnya percakapannya adalah seperti ini, saya sebenarnya ada masalah di dalam organ reproduksi saya, misalnya ya, saya ada masalah di dalam kata dokter begini. Nah, kalau percakapannya seperti itu, menurut saya masih masih oke gitu, masih fine. Tapi yang saya khawatirkan adalah misalnya gini, nanti kalau kita udah menikah, kira-kira hubungan seksual kita kayak apa ya? Nah, itu tuh yang bahaya gitu. Itu kan berarti kan mengajak berfantasi dan berimajinasi. Tapi kalau ada persoalan berkenaan dengan kondisi seksualitas diri kita maupun diri pasangan kita mau membahasnya, apakah dokter pernah ngomong sesuatu tentang kamu dalam hal misalnya kekudusan seksual, kamu udah pernah berhubungan dengan orang lain atau belum? Menurut saya itu hal yang boleh dan harus dibahas. Tapi kalau ranahnya adalah berfantasi, berimajinasi, itu yang harus dicegah. Yang bersifatnya mengandai-andai ya? Betul. Menyambung yang punya kunci Mas. Kalau misalkan ada korban pelecehan seksual, bolehkah diaborsi? Jangan. Teman-teman, kalau misalnya korban pelecehan seksual, misalnya mohon maaf yang paling parah kan korban pemerkosaan ya. Masa dia menikah mau memperkosanya? Kan itu kan
unlikely, sangat nggak mungkin, dan dia kan pasti trauma berat. Teman-teman, kalau itu terjadi, ada beberapa tempat pelayanan, misalnya saya tahu di Jawa Timur, di Surabaya, kalau saya nggak salah ingat, ada satu tempat pelayanan namanya Pondok Hayat. Nah, Pondok Hayat itu memang mereka visi-misi dan beban pelayanannya adalah untuk menolong para korban pelecehan itu. Jadi kalau misalnya si wanita trauma berat datang ke sana, mereka punya kurikulum, mereka punya tim untuk melayani wanita trauma berat. Dan kalau sudah ada kandungan, mereka akan bimbing, jangan takut, kami temani sampai kamu melahirkan, dan nanti anaknya mereka pun akan ada tim yang mengadopsi, yang membesarkan. Jadi ada tempat yang bisa menolong. Jadi jangan langsung cepat-cepat berpikir, saya korban, saya trauma, ini anak pemerkosaan, saya mau bunuh. Jangan. Ada tempat yang bisa menolong. Pondok apa? Pondok Hayat Kayak di mana tuh? di Surabaya kalau saya nggak salah. Teman-teman bisa searching di internet, harusnya ada sih. Informasi penting Pondok Hayat. bisa diambil notesnya. Jangan ke pondok pesantren guys. Udah. Ini agak refreshing ya. Nah. Tapi kok ini depannya kayak gini. Bagi yang jomblo nggak bisa nikah daripada cari pelacur, lebih baik masturbasi Nah, aja. ini berarti kasusnya kan kebalikan sama yang kita ini nggak dapat ya. Salah juga kata kita, woi. Oke, jadi ini pertanyaan soal masturbasi teman-teman ya. Begini, memang ini pertanyaan yang sangat relate buat kita semua. Boleh nggak sih saya belum menikah, saya punya kebutuhan seksual, saya melakukan masturbasi? Saya akan jawabnya begini teman-teman. Waktu saya ada di STT saat sebagai mahasiswa, saya ingat dosen saya tuh pernah memberikan nasihat begini teman-teman buat kami calon-calon hamba Tuhan yang kemarin di gereja. Dosen saya berkata, mahasiswa-mahasiswa sekalian, semua calon-calon hamba Tuhan, dan nanti kalau sudah jadi hamba Tuhan, ingat, kalian jadi hamba Tuhan, kamu nggak boleh marah. Terus kalau kita orang-orang yang kritis, orang-orang yang pernah membaca Alkitab dan mengingat Tuhan Yesus saja pernah marah, kita bisa protes dong. Tuhan Yesus saja pernah marah kok, itu dia pernah membalikan meja-meja penukar uang di pelataran bait Allah gitu. Nah mungkin akan protes, kok Bapak bilang bahwa Tuhan boleh marah, orang Tuhan Yesusnya boleh marah. Nah belakangan saya baru ngerti kenapa dosen saya berkata kalian hamba-hamba Tuhan jangan marah. Karena apa? Karena dosen saya sangat menginginkan kami semua hamba-hamba Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang sabar, yang panjang sabar, yang kalau misalnya nanti ada jemaat salah ngomong, jangan tersinggung, sabar dulu. Ada kesalahpahaman di rapat, jangan tersinggung, sabar dulu. Ada gesekan dengan rekan, jangan tersinggung, sabar dulu. Akhirnya kalau kita tahan diri, kita ingat nasihat dosen itu, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Lama-lama terlatih kita jadi rohaniawan atau hamba Tuhan yang sabar, yang gak gampang marah. Akan berbeda ceritanya kalau dosen saya berkata, kalian hamba Tuhan boleh marah, Tuhan Yesus juga pernah marah kok. Maka kami akan jadi hamba Tuhan yang pemarah di gereja. Ada masalah dikit sama kalian marah, ada masalah dikit sama pelayanan marah. Soalnya dulu nasihatnya kata dosen saya, boleh kok marah, hasilnya bisa beda. Nah maka kalau kamu bertanya, masturbasi boleh atau enggak? Saya akan mengutip jawaban dari dosen saya dalam kasus marah itu. Saya berkata, jangan teman-teman. Kenapa? Kalau saya bilang boleh, kita udah tahu salah satu persoalan kita saat ini di zaman sekarang banyak dijatuh di dalam dosa seksual karena pengendalian diri. Masturbasi itu membuat kita mendapatkan kegairahan seksual atau kepuasan seksual itu. Tadi saya sudah bahas di sesi sebelumnya ya. Jadi ada kenikmatan yang namanya ada pleasure Jadi pleasure principle sebutan kerennya, prinsip kenikmatan. Kalau misalnya kita sudah merasa sesuatu yang nikmat, kita ada kecenderungan mau menginginkannya lagi. Nah kalau misalnya kita nggak mencoba melawan dan mengendalikan itu, mengalihkannya, ada kecenderungan itu akan jadi satu habit yang akhirnya kita akan bisa kecanduan dan terus-menerus nggak bisa lepas gitu. Kita akan sering melakukannya. Jadi kita kehilangan pengendalian diri. Maka saya akan memberikan nasihat supaya teman-teman kalau bisa jangan, teman-teman alihkan hal-hal yang lain. Cari sport, cari sebagainya, cari komunitas. Biarkan nanti kebutuhan seksual itu bisa tersalurkan lewat cara yang lebih alamiah gitu ya. Karena saya laki-laki, saya pernah mengalaminya. Buat kita laki-laki, mekanisme alamiah yang Tuhan kasih misalnya lewat mimpi basah, udah biarkan akan tersalurkannya lewat sana aja.
nggak usah kita lakukan dengan cara kita melalui masturbasi itu. Kira-kira seperti itu. Itu jawabannya. Iya, mungkin kembali ke masalah percabulan dan pemerkosaan ya. Oke. Ini lumayan bisa dirasakan emosinya dalam pertanyaan ini. Kalau memang ada percabulan, kenapa cewek lebih sering disalahkan? Selalu disalahkan dan bukan cowok. Cewek disalahkan karena cara berpakaiannya, tapi cowok nggak pernah dikasih tahu buat mengontrol nafsunya. Iya. Budaya patriarkal atau budaya budaya di dunia ini banyak budaya yang memang budaya fokusnya ke pria, membuat kebijakannya pria, orang-orang yang mengadili juga pria. Jadi gara-gara pengaruh budaya akhirnya memang banyak ketidakadilan kepada wanita ya. Kalau kita ingat di Yohanes 8, wanita yang ketahuan berzina, wanita yang mau dirajam batu. Pertanyaannya kok prianya nggak disebut di situ ya kan? Kita kan jadi bertanya-tanya juga kan perzinahan dilakukan dua belah pihak. Nah, maka kalau bisa ada pertanyaan, kok lebih banyak wanita dipersalahkan? Saya kira memang salah satu faktor budaya patriarkal yang cukup mengglobal di banyak tempat. Tapi kalau saya sendiri, saya akan tetap melihatnya secara adil ya. Saya kalau ketemu kasus-kasus seperti itu, saya juga akan melihat dari sisi prianya. Nah, dua-dua saya kira punya adil, dua-dua harus mengoreksi diri, dua-dua harus mengakui kesalahannya. Nggak cuma salah satu pihak. Namun saya sebagai pria minta maaf kepada teman-teman kaum wanita ya, tadi Fania juga mohon maaf tadi saya kasih contohnya juga nggak berimbang ya. Jadi iya kami minta maaf ya kalau wanita-wanita yang terus sering di posisi yang nggak adil. Tapi saya kira teman-teman wanita juga teman-teman yang seharusnya dilindungi oleh para pria ya. Kita pria-pria ini harus sangat menghormati wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Kita diciptakan dengan badan yang lebih kuat tenaganya memang supaya untuk melindungi. Dan salah satu identitas gender pria harus muncul sebagai protektor, pelindung bagi wanita. Maka nanti kalau kita menikah, kita harus hadir sebagai suami yang melindungi istri. Kalau nanti di dalam pernikahan, istri yang selalu melindungi suami, ada yang salah dalam pernikahan kita. Mungkin melanjutkan lagi ya. Sekarang kalau dibalik posisinya, pada waktu cowok memulai duluan melakukan hal yang aneh-aneh itu pasti sering dicap pemerkosaan atau pencabulan. Sedangkan cewek kalau misalkan yang melakukan yang aneh-aneh dahulu itu malah lebih sering dianggap biasa saja. Itu gimana kalau tanggapan ini? Oke, anggapan-anggapan ini juga agak relatif. Begini teman-teman, kita perlu sangat berhati-hati. Saya terutama saya sebagai misalnya hamba Tuhan konselor, saya benar-benar juga sangat menjaga itu. Kalau ada klien ngajak saya ketemu bukan di kantor saya akan menolak. Karena apa? Karena memang rentan disalahpahami seperti itu ya. Jadi kalau di kantor kami punya tim, kami punya ruangan, kami punya mekanisme yang untuk menjaga sehingga misalnya tempat duduknya di set begitu rupa, jarak dan dekat, dan kami berusaha juga menghindari sentuhan fisik yang nggak perlu. Supaya apa? Supaya jangan sampai timbul kesalahpahaman seperti itu. Nah maka kalau misalnya Geril bertanya, ini cowok kalau misalnya pegang-pegang dianggapnya pelecehan, tapi kalau cewek pegang-pegang kok lebih dimaklumi. Karena sekali lagi cowok lebih dibebani dengan tugas tanggung jawab gendernya untuk menjadi pelindung. Dan karena cowok memang punya banyak kayak kepengen deket-deket, kepengen pegang-pegang, dan cewek tuh kalau dipegang-pegang itu seperti, sorry saya nggak ada maksud apa-apa, tapi saya cuma menggambarkan misalnya kalau saya jalan-jalan ke supermarket gitu, misalnya ada produk yang berkilau begitu, itu suka ditulis jangan dipegang-pegang, jangan disentuh-sentuh. Karena tujuannya apa? Supaya nilainya tetap berkilau dan jangan sampai pudar, jangan sampai turun nilainya. Nah, teman-teman cewek tuh harus, maksudnya ya, kita cowok-cowok tuh nggak boleh pegang-pegang karena itu kita mencemari kehormatan mereka gitu. Karena kalau kita pegang-pegang mereka gampang-gampang tuh, kita seperti nggak menghormati mereka gitu sebagai pribadi yang sangat mulia yang berharga itu. Nah, tapi sebaliknya, cewek-cewek juga sebenarnya jangan juga pegang-pegang kalau mau fair ya. Kalau misalnya kita cowok melindungi si cewek nggak, tapi si cewek juga pegang-pegang gitu misalnya, menurut saya juga jadi nggak berimbang. Jadi dalam pengertian ini, anggapan-anggapan yang muncul barangkali ada faktor-faktor budaya-budaya lokal
yang seolah-olah kalau di daerah sini mah cowok megang-megang biasa atau cewek megang-megang biasa. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomong fair-fairan, semua sama-sama jangan saling pegang-pegang, begitu ya. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan ya. Karena ini pakai username-nya Koji gitu. Ini heran. Ini kalian kalau sampai ketawa, awas. Habis ini topiknya berubah ya, jadi agresivitas. Oke, baik. Jadi gini kan. Sebenarnya ini konteksnya adalah setelah menikah, tapi ini pertanyaannya iya cukup menarik karena seks setelah pernikahan itu diperbolehkan. Berarti apakah boleh jika seks di luar tujuan melahirkan anak diperbolehkan secara terus-menerus? Iya, ini pertanyaan sangat bagus teman-teman ya. Jadi misalnya dia menikah, dia melakukan hubungan seks atau suami istri, tapi mereka sepakat tidak mau punya anak, jadi child free gitu ya. Begini teman-teman, memang pembahasan soal nanti kita mempunyai anak atau enggak itu memang harus dibahas. Saya ada di posisi yang begini, kenapa ya nggak mau punya anak itu mesti memang dilihat latar belakangnya. Kalau misalnya latar belakangnya adalah trauma tentang keluarga dan sebagainya, beresin trauma itu. Jangan sampai gara-gara ada trauma yang diberesin, tapi imbasnya adalah kita pokoknya nggak mau punya anak. Nah, menurut saya itu nggak tepat ya, karena sumber masalahnya nggak diselesaikan. Tapi beda cerita kalau begini misalnya, kita trauma udah diberesin dan sebagainya, lalu ada pasangan yang saya tahu ya, mereka memang sepakat nggak mau punya anak karena faktor kesehatan, karena kondisi kesehatannya kalau mereka punya anak, anaknya bisa beresiko. Saya kira kalau misalnya pertimbangan seperti itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang saya nggak setuju kalau pertimbangannya adalah begini, saya nggak mau punya anak, dia juga nggak punya anak, so punya anak ribet. Nah, kalau misalnya sesimpel itu karena nggak mau ribet, menurut saya jangan. Itu menurut saya kurang bertanggung jawab. Karena nanti waktu kita berkeluarga, kalau kita memang siap menjadi keluarga yang sesuai dengan bagaimana Tuhan mendesain keluarga, kita jalani fungsi peran kita, bukan hanya sebagai suami dan istri, tapi juga sebagai ayah dan ibu begitu. Nah, mengenai jumlah anaknya menurut saya itu memang bisa kita sepakati. Tapi kalau mengenai kita kenapa nggak punya anak, riset di belakangnya tuh mesti sangat jelas apa gitu. Kalau bisa yang menjadi risetnya itu tuh diberesin. Jangan sampai karena keegoisan kita, karena kita cuma mau enak-enaknya aja, karena kita cuma mau menikmatinya aja. Padahal kalau misalnya Tuhan mau memberkati atau mau menitipkan anak lewat pernikahan kita, dan anak itu misalnya one day Tuhan mau pakai menjadi seorang misionaris atau menjadi seseorang yang Tuhan mau pakai dalam kehidupannya, tapi kita nggak mau karena keegoisan kita, menurut saya nggak tepat. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lain. Misalnya nih, sering liburan, staycation sama pacar, tidurnya satu kamar, tapi nggak melakukan hubungan intim, hanya sekedar berpelukan dan berciuman. Itu gimana ya? Apa itu nggak boleh juga? Ini ketawa-ketawa semua ya, baik. Jangan teman-teman, staycation atau liburan bersama pacar tuh memang kerentanan yang sangat besar untuk kita jatuh. Kalau sampai dia bilang bukan sampai seksual tapi ada pelukan dan ciuman, aduh itu udah 90% jatuh sebenarnya. Hubungan seksual itu 100%-nya aja. Jadi menurut saya itu udah bahaya sekali. Jadi memang kalau kita mau bertanggung jawab dan kita mau jaga jarak aman, hindari itu deh. Staycation apakah nggak boleh? Menurut saya boleh, tapi misalnya dengan keluarga ya. Jadi misalnya saya tahu juga ada keluarga papa mamanya karena udah dekat sama calon mantunya diajak. Nah papa mamanya waktu ikut terus si calon mantunya nggak tidur sekamar sama dia, bahkan jadi sama anaknya. Misal calon mantunya diinapkan dengan di kamar sendiri, misal begitu ya, kamarnya terpisah. Atau kalau sampai terpaksa dia sekamar dengan anggota keluarga mamanya atau anggota keluarga adik perempuannya, misalnya begitu ya. Jadi menurut saya itu kan lebih aman. Papa mama juga menjaga kok, mereka nggak ngapa-ngapain, tapi kita liburan bareng. Tapi kalau mereka berdua atau apalagi bisa double date ya, dua pasangan pergi liburan gitu hotel, rentan sekali deh kenapa-napa. Hindari itu. Oh, bentar ya Pak ya, masih, aduh baik. Iya. Satu, Last lah. kalau Sekali lah. misalnya ada orang tua yang open minded, ini ada ya, maksudnya di sosial media itu sangat
banyak tuh yang bilang orang tua aku tuh sangat gak apa-apa, aku having sex gak masalah, aku gak masalah, yang penting aku gak hamil. Ada loh ya? Iya, ada kan? Iya. Ada fenomena seperti itu. Nah itu bagaimana menyikapinya, karena itu datang dari dukungan orang tua. Iya, jadi standar di dunia ini bisa banyak teman-teman. Kalau kita nggak hati-hati pegang standar, kita bisa salah menetapkan standarnya kita. Maka standar yang paling penting yang tadi kita pegang di 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8 tadi ya. Jadi standar firman Tuhan bahwa kehendak Tuhan adalah pengudusan kita. Orang tua memang bisa punya standar yang keliru juga, karena orang tua kan juga nggak sempurna. Mereka punya background yang juga mungkin mereka orang-orang yang lebih liberal gitu ya. Mereka mungkin di masa lalu juga mereka dengan begitu-begituan lebih open juga. Jadi akhirnya diberlakukan ke anak. Tapi menjawab pertanyaan ini, saya pernah pelayanan di satu tempat teman-teman. Ini saya ngomong tentang anak remaja. Si anak remaja ini dia aktivis gereja, anak remaja putri. Dia pakaiannya sopan. Kalau pakaian tuh Syar'i gitu. Pokoknya bukan yang gini-gini gitu. Kebetulan mamanya sosialita, mamanya ini gak orang dari keluarga berada, dan mamanya bukan orang Kristen, mamanya belum percaya Tuhan. Jadi mamanya justru bilang sama anaknya, pakaian minim-minim, kamu pakaiannya terlalu ketutup begitu pramodis gitu. Dan dia cerita sama pembinanya teman saya, dia bilang mama saya bisikin saya begitu terus. Saya jawabin aja mama, enggak mas saya nggak cocok, enggak mas saya nggak cocok. Karena dia tahu dia itu nggak sesuai dengan misalnya apa yang Tuhan ajarkan. Nah saya kira itu contoh anak remaja di masih SMP, tapi saya kira dia bagus tuh ya. Dia tahu mamanya di luar Tuhan punya standar yang berbeda, tapi dia tahu apa yang Tuhan kehendaki dan dia mau mengikuti standar yang Tuhan bikin buat dia gitu. Gitu kan? Oke. Jadi harus di dalam Tuhan ya, standarnya. Iya. Walaupun dari manapun, bahkan orang tua pun kalau standarnya beda sama yang dari anak Yes. lebih baik ya kita ikut apa Iya. apa. Oke, mungkin karena waktu juga ya, sesi Q&A udah ditutup. Jadi mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab ya Setelah ini sabar. boleh nanti ketemu sama Ko Hendra Ya langsung konseling aja deh, gitu. Langsung. Sama ke pondok apa tadi itu. Pondok Hayat. Ya gitu sih. Oke, mungkin sebelum kalau gitu kan, ya, mungkin buat teman-teman sekalian ada last word ya. Gak mau. Ada kata-kata apa ya terakhir pesan iya pesan. Remaja Iya. pemuda yang hadir di tempat ini. Iya, jadi Kalau mau berdiri boleh kok Iya. kayaknya capek ya gitu. Oke, teman-teman tadi kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8, tapi saya mau minta kita hafal kalau bisa ayat 3-nya aja teman-teman ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, titik 2, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Malam ini kita udah bahas banyak hal, mungkin teman-teman pulang dari tempat ini, nggak semua hal teman-teman bisa ingat. Tapi saya minta setidak-tidaknya 1 Tesalonika 4 ayat 3 teman-teman ingat. Ayatnya gampang diingat, 1 Tes 4.23, yang 4 sama 3 berdekatan. Dan ayatnya juga pendek, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah kiranya teman-teman ingat selalu, ini kehendak Allah, dan kita mau mengikutinya. Dan teman-teman mau betul-betul menjauhi percabulan, memiliki hidup yang kudus. Amin. Saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa teman-teman. Teman-teman, di dalam momen yang hening, saya rindu kita bukan hanya diisi kepala kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru dari apa yang kita baru saja dengar dan belajar sama-sama malam ini. Tapi saya juga rindu teman-teman juga diisi hatinya dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Waktu Tuhan menyapa dan mengajarkan kita firman-Nya, Dia mengingatkan bahwa Dia sayang kita.